Oke, selamat pagi teman-teman. Nah, di sini kita mau belajar mengenai pendugaan rasio, regresi, dan juga beda. Nah, di sini tuh apa sih pendugaan rasio? Nah, pendugaan rasio itu metode yang memanfaatkan hubungan yang kuat antara variabel pendukung dan variabel yang diteliti. Nah, metode ini tuh cocok digunakan jika korelasi antara X dan Y tinggi dan positif. Nah, yang pertama itu pendugaan rasio, di mana kita tuh menggunakan rasio populasi yang dihitung dengan R sama dengan Y bar per X bar, di mana Y bar itu rata-rata dari sampel dari variabel Y dan X bar itu rata-rata sampel dari variabel X. Nah, pendugaan rasio sendiri itu dihitung dengan Y topi sama dengan R dikali X, di mana R itu rasio antara Y bar dan X bar, dan X itu total populasi dari variabel X. Pendugaan rasio untuk kerataan yaitu mu Y topi sama dengan R dikali mu X, di mana mu X itu rata-rata populasi dari variabel X. Nah, untuk menentukan ukuran sampel itu sendiri, rumusnya itu N sama dengan N besar, di mana itu jumlah dari populasi dikali dengan sigma kuadrat per N dikali D ditambah sigma kuadrat. Dengan sigma kuadrat itu, yaitu kan ragam ya, sama dengan jumlahan dari YI dikurang rasio dikali XI kuadrat per N dikurang 1. Nah, untuk penduga ragam itu sendiri, untuk penduga ragam, ragamnya dihitung dengan D sama dengan B kuadrat mu X kuadrat per 4, atau untuk rataan itu bisa dihitung dengan D sama dengan B kuadrat per 4, dan untuk total bisa dihitung dengan D sama dengan B kuadrat per 4N. Nah, yang kedua yaitu penduga regresi, di mana model regresi linear sederhana memodelkan hubungan antara variabel X dan Y menggunakan persamaan Y sama dengan B0 ditambah B1 X ditambah epsilon, di mana B0 itu intercept, nilai awal dari Y ketika X sama dengan 0, B1 kemiringan atau slope, dan error adalah galat konstan. Nah, estimasi parameter regresi itu sendiri yaitu B1 kita hitung dengan jumlahan dari X1 dikurang X bar dikali Y1 dikurang Y bar per jumlahan dari X1 dikurang X bar dikuadratkan. Dan parameter B0 dihitung dengan B0 sama dengan Y bar dikurang B1 dikali X bar. Nah, penduga regresi itu sendiri dihitung dengan mu Y topi dikurang Y bar ditambah B1 dikali dengan mu X dikurang X bar. Dengan penduga ragam regresi bisa dilihat rumusnya. Untuk penduga beda sendiri yaitu yang ketiga, penduga beda adalah metode khusus dari regresi di mana slope B1 itu dianggap bernilai 1. Penduga ini digunakan jika korelasi antara X dan Y tinggi dan X serta Y diukur pada unit yang sama. Penduga untuk rataan menggunakan metode beda adalah mu Y topi sama dengan mu X ditambah D bar, di mana D bar itu sendiri yaitu nilai dari Y bar dikurang X bar. Dengan penduga ragam metode beda yaitu N dikurang N per N kali N dikali dengan jumlahan dari D dikurang D bar dikuadratkan per N-1. Dengan nilai efisien relatif itu bisa kita ukur dengan nilai ragam dari E2 topi per nilai ragam dari E1 topi. Dengan interceptnya itu, jika efisien relatif lebih dari 1, maka E1 topi lebih efisien dibanding E2 topi. Nah, untuk contoh soalnya sendiri, bisa kita lihat di sini yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mempelajari pertambahan bobot badan anak balita yang diberi makanan bergizi. Nah, di sini tuh jumlah populasinya ada 500. Nah, setelah 6 bulan kita akan memonitor kembali, yaitu kita mengambil sampel sebesar 10 orang dengan rata-rata bobot mereka itu sebesar 9 kilo sebelum diambil sampelnya. Oke. Nah, untuk pertanyaannya sendiri, yang pertama kita melakukan pendugaan rasio dan pendugaan regresi untuk menduga rata-rata bobot badan anak 500 balita setelah 6 bulan pemberian makanan bergizi dengan pendugaan rasio dan regresi. Nah, di sini kita juga diminta untuk memberikan juga nilai dugaan untuk ragamnya. Bagian B, menurut pendapat Anda untuk menduga rata-rata bobot badan 500 anak balita setelah 6 bulan pemberian makan bergizi sebaiknya dilakukan dengan metode regresi atau rasio. Berikan alasan untuk jawaban yang Anda kemukakan.
Dan bagian C, menurut Anda untuk menduga rata-rata bobot badan 500 balita setelah 6 bulan, pemberian makanan bergizi apakah layak dilakukan dengan metode beda? Nah, untuk jawabannya sendiri kita bisa gunain Excel sih untuk perhitungan ini. Ini perhitungannya kita dapatkan dari data sebelumnya. Nah, untuk perhitungan masing-masing nilainya itu dari yang sebelumnya udah aku jelasin, dengan rumusnya bisa kita gunakan sebagai berikut. Untuk mu y topinya bisa kita dapatkan dengan nilai 9,9365. Untuk ragam dari pendugaan rasio bisa kita peroleh dengan nilai 0,0353. Dan juga kita masuk ke pendugaan regresi, sama juga untuk perhitungan ini bisa kita peroleh dari data awal dengan nilai B kita peroleh 0,9577, dan nilai dugaan dari regresi untuk mu y topi itu 10,0258. Nah, ragamnya sendiri dari pendugaan regresi kita peroleh nilainya 0,0111. Untuk bagian B sendiri, penduga regresi lebih baik digunakan dibandingkan dengan penduga rasio dalam perhitungan rata-rata bobot badan anak setelah 6 bulan. Alasannya, karena penduga regresi memiliki ragam yang lebih kecil yaitu 0,0111 dibandingkan dengan penduga rasio yaitu 0,0353. Nah, untuk bagian C sendiri, metode beda itu layak digunakan karena koefisien regresi B pada penduga regresi yaitu 0,9577, di mana nilai tersebut mendekati 1. Hal ini membuat hasil perhitungan metode beda tidak jauh berbeda dengan penduga regresi. Nah, untuk penduga beda itu sendiri kita bisa menghitung dengan rumus berikut sehingga kita menghasilkan nilai dari dugaan beda tersebut sama dengan 10 dengan nilai D sama dengan 1. Nah, untuk perhitungannya sendiri sama seperti tadi, kita bisa menghitung dengan nilai yang sudah kita peroleh dari data dengan ragam dari penduga beda tersebut 0,01197, di mana terbukti bahwa hasil metode beda hampir sama ataupun berbeda sedikit dengan hasil penduga regresi.